Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang pertama ini pada mata kuliah Entrepreneur dan Etik berhubung karena masih dalam kondisi pandemik COVID-19 sehingga kita kuliah melalui video, karena sekali lagi seperti semester yang lalu, jika menggunakan video kita tidak terlalu butuh yang namanya jaringan. Apalagi saudara yang mungkin banyak di daerah, keterbatasan jaringan, dan mungkin juga paket data yang agak susah diperoleh jika berada di daerah yang terpencil. Saya diberi amanah mata kuliah ini berpartner dengan Bapak Dr. Tamrin Abdu. Saya mengambil bahagian yang pertama sampai pertemuan ke-8. Setelah 9 dan seterusnya dilanjutkan oleh Pak Dr. Tamrin. Berbicara tentang entrepreneur, dari awal pemahaman kita, saya mengulang konsep dasarnya. Kadang-kadang orang mengatakan kewirausahaan, ada juga orang mengatakan wira swasta. Tapi perlu saudara ketahui bahwa esensi daripada entrepreneur itu adalah kemampuan menangkap peluang. Itu esensinya. Jadi orang yang wira swasta itu adalah orang yang mampu melihat peluang ini yang bisa menjadi uang. Sebab jika kita perinci arti wira swasta itu, dia terbagi dari 3. Ada namanya wira, ada swa, dan sta. Wira swasta. Wira artinya utama, wira artinya gagah, wira artinya berani, wira artinya pejuang. Kalau swa berarti sendiri, dan sta berdiri. Berarti wira swasta adalah pejuang atau berani berdiri sendiri. Jadi diharapkan kita itu memiliki sikap berani, percaya diri, tidak peduli kata orang, yang penting Anda betul-betul menekuni sesuatu, maka nanti orang lain akan tepuk tangan pada saat kita sukses. Walaupun dari awalnya banyak orang yang mungkin mencemooh, ya tapi tidak usah dipeduli. Jadi konsep dasarnya kita itu adalah berani, pejuang, berani berdiri sendiri.
Karena pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul biasanya di wirausaha itu kadang-kadang dikatakan what, apa yang harus dilakukan. Jadi seorang entrepreneur selalu berkata, apa yang harus aku lakukan? Why, mengapa saya lakukan? When, kapan dilakukan? Where, di mana? What for, untuk apa, dan who, kepada siapa? Dan ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dipahami. Sebab apa yang menjadi pendukung seseorang bisa menjadi entrepreneur itu, ya tentu saja faktor dari dalam diri kita sendiri. Jadi faktor individu. Artinya memang ada drive, ada dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu. Itu juga konsep motivasi. Tapi nanti suatu waktu kita bahas apa itu motivasi. Mungkin juga seseorang bisa menjadi entrepreneur itu karena suasana kerja. Ya, dia lakukan dengan senang hati. Oleh karena itu, apapun yang Anda lakukan, kalau Anda jadikan itu sebuah hobi, maka Anda akan berjalan walaupun orang lain berkata apa. Apalagi yang mendukung adalah tingkat pendidikan. Ya, walaupun kita lihat secara realistis banyak orang yang sukses itu tidak harus dengan tinggi dia punya sekolah, tetapi lebih baik jika memang tingkat pendidikan itu mendukung sehingga kita bisa menjadi sukses. Nah, apalagi adalah kepribadian. Mungkin juga karena dorongan keluarga orang bisa menjadi entrepreneur. Walaupun kadang-kadang juga keluarga menjadi hambatan. Ya, terkadang juga karena lingkungan dan pergaulan. Dan mungkin juga dia katakan ingin lebih dihargai. Ya, seorang entrepreneur itu kan ya berduit, ya berwibawa, sehingga ingin lebih dihargai juga memiliki segalanya. Sebab jika kita berwira swasta itu kan tidak ada bos, kita yang bosnya. Nah, kalau kita bekerja dengan orang lain ya tentu kita diperintah. Makanya ya lebih bagus kalau kita berdiri sendiri misalnya, ya, sehingga kita yang bisa memerintah orang lain. Jadi ada orang juga yang mendukung seseorang menjadi entrepreneur karena mungkin karena keterpaksaan dan keadaan, atau ingin keluar dari zona kemiskinan. Nah, akan tetapi dibalik dari itu, kenapa orang enggan menjadi entrepreneur? Karena dia katakan tidak punya pengalaman. Dia katakan tidak ada modal, tidak punya keberanian untuk memutuskan, tidak ada yang menuntun, dan takut keluar dari zona nyaman. Itu biasanya orang enggan menjadi entrepreneur. Nah, sehingga apa yang salah, mitos yang salah tentang kewirausahaan itu adalah menjadi pengusaha itu kan sudah guratan nasib. Ya memang kan Haji Kala itu misalnya atau Pak Aksa itu kan guratan nasib. Itu mitos itu, karena semua orang bisa sukses. Yang penting dia fokus. Ya mungkin juga mitos yang salah itu karena dia katakan faktor keturunan. Ya tidak semua
Ya walaupun ada pepatah mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Nah itu sudah di counter oleh pendapat itu karena tidak semua juga begitu. Banyak orang tua yang tidak punya sekolah tapi anaknya tinggi sekolahnya. Ya mungkin ada juga ustaz tapi anaknya juga preman. Jadi itu bukan karena faktor keturunan, itu mitos semua. Ya, termasuk butuh modal. Ya, butuh uang yang besar baru sukses, itu tidak. Karena kepercayaan juga merupakan sebuah modal untuk bisa berusaha. Artinya bahwa kita tidak punya produk, ya mungkin karena kita dipercaya, bisa saja kita diberi amanah oleh orang lain karena kepercayaan. Dari keuntungan itu kita bisa simpan, kita bisa menjadi sukses. Nah, lagi-lagi mitos yang salah adalah kalau tidak ada bakat susah jangan menjadi sukses. Nah, ini semua mitos. Karena orang sukses itu banyak hal yang harus ditempuh, mungkin dari bersahabat dengan orang lain, ya, sehingga jangan dikatakan tidak ada bakat, tidak ada susah, karena susah sukses kalau tidak ada bakat, tapi itu bisa dibentuk, ya. Nah oleh karena itu salah satu pakar bernama Mustopo mengatakan ciri wirausaha itu adalah memiliki potensi untuk berprestasi. Itu ciri wirausaha. Saudara ingin berprestasi di kuliah, itu adalah sebuah ciri entrepreneur. Tidak suka bergantung kepada orang lain, memiliki moral yang tinggi. Nah ini kan sudah masuk dalam bagian etik. Walaupun pada prinsipnya nanti kita singgung sesungguhnya apa itu etik. Ya, artinya ini sebuah kata moral, ini kan bagian dari etika. Dan memang mempunyai kemampuan yang keras untuk mencapai tujuan. Dan cirinya itu adalah memiliki sifat kejujuran dan tanggung jawab. Dan dia memiliki ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha. Nah, apa peran kualitas wirausaha itu adalah PD, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko yang wajar, artinya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, dan berorientasi kepada masa depan. Jadi jalur-jalur menjadi usaha tangguh itu bisa karena lingkungan, bisa karena terpaksa, mungkin juga dia coba-coba ternyata sukses, ya mungkin juga karena keturunan dan keluarga, memang merupakan cita-cita dan keinginan dan hobi dan keterampilan. Jadi semua bisa menjadi wirausaha sukses itu harus punya keberanian untuk memulai walaupun dari nol. Musuh utama adalah diri kita. Jangan mengatakan tidak bisa dan tidak mungkin, dan harus berpikir minoritas atau KPFT. Artinya orang lain belum memikirkan tapi kita sudah pikirkan. Dan berpikir dan berani tampil beda dan unik. Ya, dalam istilah lain sering dikatakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya boleh saja produknya sama tapi ada yang unik yang kita miliki sehingga orang lain itu merasa tertarik. Jangan rasanya sama. Ya walaupun sering saya katakan contoh, banyak perusahaan katakanlah berderet itu yang namanya tempat penggantian oli misalnya, ada 5 di situ bengkel yang mengganti oli mobil atau motor. Nah apa yang unik, satu orang melakukan bahwa jika
misalnya mobilnya diganti, maka dilap-laplah mobil itu, dikasih bersihlah mobil itu yang unik. Karena orang nanti mengatakan, di sana bagus ganti mobil karena ganti oli karena kita punya mobil dilap-lap. Yang lain tidak melakukan itu. Itulah salah satu keunikan. Jadi ini beberapa hal pertemuan awal kita tentang ciri terbentuknya wirausaha, dan nanti saya kirimkan bahan ini untuk Anda baca-baca ulang. Dan sekian, sukses selalu buat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.